Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa bismillah wa sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati bersama Ibu Kepala SD3 Temon, Ibu Sri Mulyati SPD, kemudian Ibu Fitriani, calon guru penggerak dari SD3 Temon, Bapak Ibu guru semuanya yang selalu sehat, selamat dan bahagia. Jadi kalau guru penggerak itu ciri-cirinya salam dan bahagia. Karena setiap aktivitas apapun harus kita laksanakan dengan bahagia. Baik, puji syukur alhamdulillah karena senantiasa kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pada pagi hari ini kita bersama, khususnya saya, dapat silaturahim sowan kepada SD3 Temon ini dengan selamat. Kemudian kita bisa berkumpul di ruang kelas ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada hal yang menahannya. Alhamdulillah. Sholawat serta salam semoga dapat terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita, gelar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta pengikutnya, serta kita semuanya. Semoga kita mendapat salam keluarga dan oleh Bu Kepala Sekolah dan Ibu sekalian kita sebagai amal ibadah dan nanti mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini adalah PI yang kedua dengan fokus kita nanti berdiskusi tentang visi dari SD Negeri 3 Temon. Visi dan prakarsa apa itu prakarsa nanti Fitriani akan ambil diskusi tetapi sebelumnya nanti kita akan mereview, akan melihat kembali visi dari SD Negeri 3 Temon yang hari ini digunakan. Dan hasil review itu jika masih kurang nanti bisa ditambahi, jika kelebihan tapi visi yang diteruskan nanti harus bermaju berorientasi pada yang tadi saya bicarakan, yaitu profil pelajaran. Jadi mari kita dari dapat dimensi profil pelajaran Pancasila itu termuat dalam kalimat visi SD Negeri 3 Temon nantinya yang kita gunakan untuk kedepannya. Karena visi yang kita gunakan hari ini bisa jadi itu adalah visi yang ditentukan pada zaman dahulu, pada waktu pemimpin yang lama. Artinya apa? Jika itu masih relevan, itu bisa digunakan. Jika itu dianggap hasil diskusi pagi ini kurang relevan, bisa ditambahi, bisa itu adalah target dari pertemuan diskusi kita pada hari ini. Jadi, Bapak dan Ibu, silakan untuk menyampaikan
membuat visi dirinya sebagai seorang guru penggerak di modul 1.3 yang sudah dituliskan bahwasanya Bu Fitri akan bercita-cita punya murid seperti ini, berlatih harus seperti ini. Nah, visi yang kita rumuskan nanti merupakan cita-cita bersama dari kalian. Wah, ini ingin punya murid nanti ke depannya seperti ini, dituangkan dalam visi. Tentunya untuk meraih mimpi itu bukan hanya visi itu harus dieksekusi, harus dilaksanakan. Nah, itulah sebenarnya prakasa. Dari visi yang terbentuk nanti akan dirumuskan melalui prakasa perubahan bagaimana eksekusi atau tidak lanjut di lapangan. Dalam proses diskusi nanti kita menjadi refleksi bersama pada visi setelah sudah refleksi melihat apakah visi yang berat itu sudah sesuai atau belum sesuai, atau ada yang berikan usul, berikan pendapat, berikan sanggahan kepada apa yang disampaikan oleh Bu Fitriani nanti. Oke, mungkin demikian sedikit pengantar dari kami selaku pengajar praktik pada pagi hari ini. Sekali lagi ucapkan terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru semua yang telah meluangkan waktunya di pagi hari ini untuk mendukung dari pendidikan guru dan cita-cita ke depan Bu Fitriani. Mungkin demikian pengantar kami. Ada dua berikutnya selanjutnya kepada Bu Kepala Sekolah sebagai untuk memberikan sedikit Sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Samsul dan juga kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung kegiatan ini. Semoga kegiatan ini nanti dapat berjalan dengan lancar seperti yang kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, perkembangan zaman, kemudian kebutuhan masyarakat, kurikulum yang berlaku, dan yang paling penting berpihak pada siswa. Oleh karena itu harapan saya pada meeting kali ini, Bapak Ibu nanti bisa mengupas-upas, bisa menganalisis visi kita, apakah visi kita sudah sesuai. Dengan nantinya diskusi ini
untuk nanti waktu sebelumnya akan dibantu oleh Ibu Vivian. Kenapa kok guru-guru Pak sudah menyusun visi? Ya, ini salah satu target dari pendidikan guru muda adalah mencetak atau memimpin pembelajaran. Jadi, Fikri disiapkan menjadi pemimpin. Jadi, pada Fikri waktu selanjutnya.
juga harus diiringi dengan karakter yang kuat. Nah, karena karakter itu merupakan fondasi atau landasan bagi murid kita nanti ketika nanti sudah menjadi orang dewasa dan dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau karakternya sudah bagus, insya Allah karakter-karakter yang lain atau potensi-potensi yang lain itu dapat dikembangkan dengan baik. Ini masalah pendidikan murid yang seperti apa? Sebuah visi dan sebagai bahan refleksi kita terhadap visi yang sudah ada di sekolah kita. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah dari Bu Ani. Kita percaya bahwa murid adalah berbeda-beda dari setiap murid kita. Kalau murid ini kita percaya bahwa murid adalah Nah, bagi kita yang masih dalam belajar ini nanti, ya kita wajib untuk mempelajari pembelajaran berdiferensiasi atau nanti kita minta arahan dan bimbingan dari ibu kepala sekolah bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan murid yang memiliki perbedaan-perbedaan. Harapan semoga murid dapat melayani kebutuhannya dan dapat memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
bahwa anak ini sudah memiliki garis samar-samar atau kodrat alam yang Allah berikan kepada setiap anak yang lahir itu sudah memiliki garis-garis samar, sehingga di sekolah ini kita tidak bisa memaksa sesuai kehendak kita, namun yang dapat kita lakukan adalah menegakkan garis-garis tersebut. Apabila salah satu anak ini misalkan mempunyai sebuah potensi, kita tidak boleh mendikte anak tersebut kamu
sudah ditulis nih karena sudah terpampang di tembok sekolah kita. Nah, dari visi ini hari ini kita akan diskusikan sesuai dengan impian dari Bapak Ibu guru tadi, bahwa tadi ada yang mempunyai impian memiliki murid yang beriman, cerdas, berakhlak mulia, kreatif, inovatif, cerdas, dan berkarakter. Nanti apakah sudah sesuai dengan visi sekolah terwujudnya generasi yang beriman, cerdas, berakhlak mulia, dan berwawasan ilmu? Tadi yang pertama terwujudnya generasi yang beriman. Apakah sudah sesuai Bapak Ibu guru? Apakah sudah sesuai? Sudah sesuai nih. Kita juga di sekolah sudah melaksanakannya untuk mewujudkan generasi yang beriman. Di sekolah kita sudah ada kegiatan pembiasaan pagi, doa pagi, cerita pendek, sholat duha, kemudian juga ada sholat zuhur, jamaah di masjid. Dan mungkin ada ide lain dari Bapak Ibu guru yang meningkatkan keimanan murid-murid kita di sekolah. Monggo silakan. Mungkin ada ide baru untuk kegiatan tambahan untuk meningkatkan keimanan anak kita di sekolah. Mungkin ada tambahan Bapak Ibu guru, monggo. Jadi buat ini mungkin seperti guru PAI. Kita akan datang. Untuk menambahkan kegiatan agar anak tambah keimanannya, di sekolah kita tadi buat ini akan membuat program tambahan jadwal Al-Quran. Jadi nanti bisa kita dulu Iqra atau belajar tilawati yang nanti rencananya akan diadakan setelah pulang sekolah. Oke, nah bagus sekali ya. Jadi ada kegiatan tambahan. Jadi semoga kegiatan tambahan ini nanti merupakan kegiatan yang unggul buat kita, salah satu keunggulan yang bisa menjadi branding sekolah, bisa membedakan mungkin dari sekolah-sekolah yang lain. Kalau di sekolah kita ini memiliki keunggulan di bidang agama, ada kegiatan baca tulis Al-Quran sebelum sekolah. Nah, itu adalah salah satu kegiatan yang bagus nih Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua, cerdas. Terwujudnya generasi yang cerdas. Menurut Bapak Ibu guru, apakah ini sudah yang kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan misi kita? Menurut guru kuasa, yang ketiga
kemudian juga bakti sosial, dan juga senyum sapa 5S yang kita lakukan setiap hari. Itu adalah salah satu misi untuk menciptakan generasi yang berakhlak mulia. Kemudian juga cinta lingkungan di sekolah kita. Setiap hari Sabtu ada kebiasaan Sabtu bersih untuk menanamkan akhlak cinta pada lingkungan. Kemudian terwujudnya generasi yang berwawasan global. Di sini wawasan global tentunya dari kita ini memiliki wawasan pengetahuan tidak hanya lokal tapi juga nasional dan juga internasional terhadap lingkungan, terhadap kegiatan yang terjadi setiap hari di lingkungan kita, dan juga yang informasi-informasi yang ada di terwujudnya generasi yang berwawasan global. Jadi di era yang serba kita, era yang serba digital, anak-anak diberikan mudah memahami IT untuk membuka pengetahuan kita terhadap dunia luar. Seperti di kita itu materi-materi yang sifatnya membuka pengetahuan mereka tentang dunia luar. Dan sekolah kita alhamdulillah Bapak Ibu juga masih muda-muda lagi dan juga menguasai nanti itu juga merupakan aset bagi sekolah kita untuk membangun kita. Dari visi wawasan global ini, kita ingin menerapkan pembelajaran digital untuk mengenalkan ilmu pengetahuan teknologi kepada murid-murid kita. Baik, itu tadi visi sekolah kita ini terwujudnya generasi yang beriman, cerdas, berakhlak mulia, dan berwawasan global. Apakah visi sekolah kita sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Apakah sekolah kita sudah menggambarkan impian kita? Kalau tadi ada yang memberikan kreatif dan inovatif, ya jangan-jangan nih, tadi ada yang beriman. Kembali ke visi, tadi ada yang memiliki impian beriman, ada ya, cerdas dan berakhlak mulia, sudah sesuai, kreatif dan inovatif. Di sini termasuk yang mana Bapak Ibu? Apa boleh kita tambahkan? Kreatif dan inovatif ini perlu kita kemudian cerdas berkarakter sudah termasuk dan berakhlak mulia. Oke, Bapak Ibu guru, saya lanjutkan. Apakah visi sekolah kita perlu direvisi? Kalau saya memberikan
lalu, masa kini, dan di masa depan. Jadi pendekatan ilmu IPS ini menekankan pada kolaboratif, di mana dalam pelaksanaan hal tersebut terasa perubahan seorang guru itu memerlukan kolaborasi atau kerjasama dengan semua pihak, baik kepala sekolah, rekan guru, siswa, bahkan juga lingkungan masyarakat di sekitar. Pendekatan ini berfokus pada menemukan hal
sehingga dapat menjadi budaya positif di sekolah, maka rencana tindakan yang akan dilakukan yaitu yang pertama memberikan angket respon siswa. Jadi nanti membuat angket yang akan diberikan kepada siswa itu akan mencari tahu bagaimana siswa tanggapan siswa terhadap adanya pojok literasi. Kemudian yang kedua menentukan target baca buku, misalkan Bande kamu akan dapat meningkatkan budaya membaca positif di sekolah, bisa diadakan Bande misalkan sebelum pembelajaran atau selama di sekolah. Jadi anak-anak dapat mengisi waktu luangnya untuk membaca buku. Kalau bukunya ada di pojok kelas, tentunya anak yang di kelas itu dengan mudahnya bisa memperoleh buku. Mungkin saat sela-sela pembelajaran yang tidak ada di sisi misalkan bisa membeli buku selama menunggu kemudian yang ketiga menyiapkan buku jurnal literasi. Setiap anak mendapatkan buku jurnal literasi dan anak dapat menuliskan buku apa saja yang sudah dibaca hari ini, kemudian apa yang mereka bisa menuliskan kesannya atau mungkin isi dari buku yang mereka baca. Kemudian di tahap C, jabarkan rencana. Di sini pertanyaan-pertanyaan di sini akan membantu kita tentang langkah kecil sederhana apa yang dapat dilakukan. Pertanyaan itu dapat membantu kita menjabarkan rencana. Pertanyaan yang saya buat, apa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk membuat pojok literasi siswa? Rencana tindakannya yang satu, menentukan buku bacaan yang minat sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian selain mengerjakan program membaca, juga membuat program mentor murid. Dimaksudkan di sini adalah apakah kelas atas bisa menjadi mentor membaca kemudian yang ketiga mendesain pojok literasi siswa yang kreatif dan inovatif. Kalau pojok literasinya itu berjalan menarik, dia juga akan dapat menarik siswa juga dapat nyaman dan senang ketika membaca buku di kelas. Kemudian yang keempat, membuat klub menulis. Nah, di sini mungkin akan mewadahi anak-anak yang suka menulis. Mungkin nanti akan menulis puisi, menulis cerpen. Ini bisa kita berikan sebuah fasilitas klub menulis di mana nanti anak bisa belajar menulis, kemudian bisa kita bukukan dan kita bisa bekerja sama dengan percetakan apa yang bisa kita cetak sendiri nantinya. Kemudian buku tersebut dapat kita taruh di pojok baca di kelas kita sehingga dapat menambah semangat dan juga inspirasi bagi teman-teman yang lainnya. Kemudian yang kelima, program-program literasi sekolah dan kita dapat laksanakan pada mungkin 1 semester sekali atau pada saat berbuka puasa misalkan. Sebenarnya diadakan lomba baca puisi, lomba drama atau yang berkaitannya dengan literasi sekolah. Jadi kita jabarkan ini, kita melaksanakan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan budaya literasi siswa kita. Kemudian di tahap akhir atau eksekusi, ini pertanyaan yang saya buat, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pojok literasi siswa dan siapa yang diberikan tanggung jawab untuk merawat dan memonitor penggunaan pojok literasi siswa. Di sini rencana tindakannya melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat, siswa dan juga penjaga sekolah. Kenapa Pak juga melibatkan penjaga sekolah? Karena di sekolah kita ini mungkin jendelanya yang di sini banyak yang sudah rusak. Jadi kita melibatkan penjaga sekolah untuk membantu keamanan di sekolah kita. Karena di pojok literasi nanti juga bisa digunakan untuk mengajarkan
bersama. Jadi semua guru, semua pihak di sekolah ini bergotong royong, berpangku tangan, tidak berpangku tangan, saling bekerja sama untuk mencapai visi yang tadi disepakati. Seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa juga kita mulai dengan untuk bersama dengan orang tua, dengan mencapai visi dan yang paling utama dari visi yang disepakati dan prakarsa perubahan yang disepakati, mari kita bersama-sama merealisasi. Karena apa? Dan itu semua sudah kita sepakati bersama. Realisasi. Ya, pada bagian ini diskusi kita hari ini, alhamdulillah sudah memunculkan nilai dari program itu. Ya, Bu Fitri tidak berjalan sendiri, tapi Bu Fitri berhasil untuk mengelaborasi kerjasama dengan sahabat. Dalam satu bagian itu yang dibutuhkan bukan Superman, tapi super team. Super team itu saling melengkapi, saling membawa. Kalau Bu Fitri sendiri, kalau Bu Kepala Sekolah sendiri pasti berat betul, tapi super team kita saling baru saling bekerja sama demi tercapainya visi kita di SD 3 Nol ini. Memang guru atau pendidikan itu tidak langsung tampak, tidak seperti dokter. Anak panas disuntik sembuh, dikasih obat sembuh. Tapi kalau pendidikan itu tidak langsung terlihat, oh harus pulang mulai tidak seperti itu. Tapi kita siapkan generasi pasal 2045. Nanti mundurnya atau 2045 saya pas pensiun. Kita lihat nanti generasi itu bagaimana perwujudan dari anak tangga ini, itulah pendidikan dari yang kita lakukan dari ini. Dan bagaimana muncul generasi emas yang dipakai oleh. Dan yang terakhir itu hari ini Bu Fitri angkatan 10, angkatan 11 sudah mulai start, akhir mulai, nah masih ada 9 angkatan lagi. Silakan Bapak Guru untuk mendaftarkan, memantau terus PKB-nya. Kalau di sebelah saya masih terbuka sampai angkatan ke 20. Dan baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasi aktif pada bagian ini. Sekali lagi kami ingin berkomentar untuk kita semuanya hari ini yang telah program dalam mendiskusikan visi dan prakarsa program PSD. Sekali lagi, visi ini akan muncul hasil nanti tidak serta-merta instan, tapi nanti di tahun 2020. Ini demikian yang kami sampaikan selaku moderator diskusi atau dari media hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan apabila saya dalam hal ini tidak sekali kesalahan ucapan, salah dan sikap kepada ya, dan juga terima kasih juga khususnya kepada semuanya atas partisipatif dan semuanya dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri dengan membaca